Halo sahabat pemimpin, kembali bersama dengan saya Sunjoyo Su dalam program kita di YouTube, masih dalam topik Becoming the Exceptional Leader Managers. Dan saya ingin ajak kita bersama-sama untuk melanjutkan part pertama dari topik pembahasan kita. Kita sudah bahas 3 tips pertama, bagaimana kita menjadi leader manager. Mari kita bahas yang keempat. Yang ketiga, saya akan ulas secara cepat supaya kita paham. Yang pertama yang saya berikan tips adalah pahami konsep diri Anda. Understand your self-concept. Yang terdiri atas 3 unsur. Yang pertama bicara self-idea, yang kedua self-image, yang ketiga adalah self-esteem. Kemudian bagian kedua, tips kedua, yaitu mulai know and develop your strengths or competencies or talents. Maka Anda harus mulai mengembangkan apa yang menjadi kekuatan Anda, bidang-bidang apa. Kemudian yang kedua, kompetensi Anda. Kalau tidak jadi kompetens, Anda tidak akan dicari. Hanya dengan kompetensi yang tinggi, Anda akan diburu untuk membantu komunitas tertentu yang membutuhkan kompetensi Anda. Dan kembangkan bakat-bakat Anda. Dengan 2 cara kemarin saya sudah siapkan, yaitu Anda bisa melakukan penelusuran dengan DISC. Satu alat ukur kepribadian yang sangat banyak dipakai di mana-mana. Yang kedua adalah Anda bisa menggunakan satu tools lagi yang disebut dengan Your Success Number. Silakan Anda mau pakai yang mana saja. Dan yang ketiga, saya sudah berikan tips bahwa Anda perlu lakukan crafting your passionate mission, vision, values, and motivation. Dan kita sekarang masuk ke poin yang keempat, yaitu design opportunities for experiencing success yourself. Ayo kita sama-sama rancang, bangun. Kalau tidak ketemu peluang, Anda bisa menciptakan peluang. Caranya bagaimana? Supaya Anda bisa mendapatkan peluang itu dan Anda bisa sukses secara pribadi. Yang pertama, Anda perlu jeli dan tajam menemukan peluang di dalam setiap bagian kehidupan Anda. Ini penting. Supaya apa? Supaya Anda bisa terus mendapatkan peluang dan Anda bisa mengejar itu. Ingat, dalam situasi yang baik maupun situasi yang buruk, Anda bisa tetap menemukan peluang. Ada satu pernyataan dari karakter Cina yang sangat bagus tentang krisis. Krisis itu dalam karakter Cina menggunakan kata Wei Qi. Wei Qi itu artinya danger plus opportunity. Artinya dalam krisis itu memang betul ada danger-nya, tetapi juga ada opportunity-nya. Dan mana yang Anda lihat? Saya sarankan Anda tetap berwaspada terhadap danger-nya, tetapi Anda juga tarik dan tangkap itu kesempatan. Caranya bagaimana? Ceburkan diri Anda dalam berbagai pertualangan hidup yang baru. Jangan lakukan itu-itu saja dan membosankan. Jangan lakukan dengan cara yang stagnan. Sepanjang hidup Anda melakukan dengan stabil, harmoni. Ya yuk, kalaupun Anda mau gali, gali lebih dalam. Kalaupun Anda manjat, manjat lebih tinggi. Supaya Anda bisa menemukan tantangan baru. Dan Anda jangan lupa rayakan setiap pencapaian. Setiap langkah progres kecil. Kemenangan kecil. Rayakan, rayakan. Dan ingat satu hal, jangan pernah berpuas diri. Supaya Anda bisa terus berkembang. Poin yang keempat, bagaimana Anda bisa desain atau menciptakan peluang-peluang baru Anda dan Anda bisa dapatkan sukses pribadi Anda dengan baik, yaitu kebesaran Anda di kemudian hari. Ingat, selalu merupakan akumulasi dari sukses Anda hari lepas hari yang telah menjadi portfolio kehidupan Anda secara total. Kita memandang banyak sekali orang-orang sukses. Ingat, sukses mereka itu tidak satu malam. Mereka sudah menggarapnya bertahun-tahun dan lakukan setiap hari. Hidup ini seperti persembahan kita untuk menghasilkan masterpiece setiap hari. Dan masterpiece setiap hari yang kita hasilkan seperti puzzle. Puzzle ini satu tidak ada bentuknya, tetapi 1 bulan kemudian sudah punya 30 puzzle. 1 tahun sudah punya 365 puzzle. Jika masterpiece yang kita ciptakan setiap hari dipadukan 1 bulan, 1 tahun, 360, itu akan menjadi sebuah great masterpiece. Mahakarya agung. Dan harapan saya, Anda betul-betul bisa menciptakan ini dalam kehidupan Anda. Dan jangan lupa, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Kalaupun ada yang mirip, itu adalah kesempatan kedua, bukan kesempatan yang sama. Jadi, siap sedialah setiap saat untuk Anda menggapai dan meraih setiap peluang.
yang Anda temukan. Tapi jangan lupa, Anda harus menetapkan yang mana yang harus Anda kejar, yang mana harus Anda abaikan. Jika tidak, Anda seperti mengejar 2 ekor kelinci dalam waktu bersamaan. Jangan menjadi greedy. Karena apa? Anda harus fokus. Kejar yang Anda betul-betul ingin dapatkan. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk melakukan banyak hal yang begitu sibuk Anda kejar dalam kehidupan ini, tapi tidak menghasilkan yang terbaik. Fokus pada yang terbaik dan raih itu. Sekarang kita bahas poin yang kelima. Poin yang kelima bicara tentang focus on long-term aims atau long-term goals and outcomes. Jangan lupa encourage more complex thinking. Complex thinking ini perlu, dan planning. Seringkali kita tuh malas berpikir, malas melakukan satu penggalian di dalam kognitif kita untuk berpikir keras. Saya baca beberapa buku, dikatakan bahwa kita perlu disebut dengan hard thinking. Kita sering terjebak dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain sehingga kita berpikir bahwa saya tidak punya waktu untuk merencanakan, saya tidak punya waktu untuk berpikir. Saya belajar dari mentor saya, guru kepemimpinan terbaik dunia, seorang yang sangat hebat untuk membantu banyak orang, banyak master di seluruh dunia. Beliau adalah John C. Maxwell. John C. Maxwell sampai membuat satu kursi khusus di rumahnya disebut dengan thinking chair. Kursi berpikir. Jadi kalau dia sudah duduk di kursi berpikir itu, tidak ada orang yang mau ganggu dia karena semua sudah tahu John itu sedang berpikir, tidak bicara, dia hanya pikir. Anda mungkin tidak harus se-ekstrim itu, tapi Anda pasti punya tempat-tempat favorit untuk Anda bisa berpikir dengan jernih. Silakan Anda bisa menggunakan cara Anda, pendekatan Anda yang terbaik. Nah, jangan terjebak dalam kesibukan rutinitas dan tuntutan aktivitas keseharian, tapi Anda melupakan jangka panjang dan hanya berfokus pada jangka pendek. Yang kedua, optimalkanlah bahwa Anda melakukan berbagai aktivitas dengan motivasi yang membara, yang selaras dengan misi Anda, dengan visi Anda, dan dengan values Anda. Jika tidak, maka hidup ini sangat mengeringkan dan sangat melelahkan. Namun kalau Anda melakukan ini, itu hidup ini sendiri memberikan reward yang luar biasa. Bahasa yang digunakan oleh John C. Maxwell adalah fulfillment. Oke, melampaui satisfaction. Saya pikir ini bagian yang penting. Anda perlu memandang jauh ke depan, tapi tetap bertindak di saat ini, tetap diselaraskan dengan masa depan. Poin yang kelima saya akan lanjutkan, ini bicara tentang hal yang tidak mudah. Betul, namun bukan berarti tidak bisa. Itu sebab tidak banyak orang berada di zona ini. Dan saya ingin Anda, sahabat pemimpin, berada bersama dengan saya di zona ini. Anda harus memutuskan sekarang dan ambil keputusan untuk bersama-sama menemukan berbagai peluang dan mempersiapkan diri untuk meraih setiap peluang yang Anda miliki, yang betul-betul menjadi bagian dari kehidupan Anda yang selaras dengan panggilan hidup Anda. Jangan malas berpikir. Karena satu istilah yang saya sangat sukai ketika saya membaca sebuah buku, saya lupa buku siapa yang menulis, tapi ada satu istilah yang saya tidak pernah lupa, disebut dengan intellectual sloppiness. Kemalasan intelektual. Oleh sebab itu saya tantang para sahabat pemimpin, gunakan akal terbaik Anda untuk berpikir secara tajam dan mendalam, dan dapatkan apa yang Anda harapkan, dan ini akan menolong kita untuk menjadi seorang exceptional leader managers. Yang keenam adalah saya kutip dari apa yang dinyatakan oleh Steve Jobs. Beliau katakan bahwa do what you love and love what you do. Kata yang sangat kuat. Lakukan apa yang Anda cintai dan cintai apa yang Anda lakukan. Banyak orang tidak melakukan apa yang dia cintai. Dan banyak orang juga tidak mencintai apa yang dia lakukan. Menyedihkan sekali. Hidup ini sangat singkat. Oleh sebab itu tidak ada banyak waktu yang kita miliki untuk kita melakukan berbagai hal. Maka fokuskanlah pada hal-hal yang seturut dan selaras dengan panggilan hidup kita yang paling kita ingin capai dan ingin kita garap. Melakukan apa yang Anda cintai dan mencintai apa yang Anda lakukan sungguh memberikan kepuasan serta pemenuhan dan
menantang hidup Anda untuk terus berwarna dalam seluruh kehidupan Anda hari demi hari yang Anda lewati. Ini adalah cara hidup yang benar. Sangat sedih kalau Anda melakukan sesuatu dengan tidak bergairah. Dan Anda harus memiliki gairah dalam kehidupan, menjalani kehidupan satu demi satu. Ujilah setiap apa yang Anda lakukan dan cintai apa yang memiliki nilai kekekalan yang tadi saya katakan sebagai panggilan hidup. Dan jangan lupa, apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda cintai harus memberikan kontribusi bagi masyarakat dunia. Jika tidak, maka ini harus dipertanyakan kembali, apakah ini adalah panggilan hidup Anda. Jangan sampai kita melakukan apa yang kita cintai dan berdampak buruk bagi masyarakat dunia secara tidak baik. Saya kira ini tidak ingin Tuhan melihat kita melakukan sesuatu yang merusak apa yang Tuhan telah ciptakan, yaitu sesama manusia, termasuk alam ini. Dan kita ingin fokus untuk memuliakan Sang Khalik, bukan untuk tidak memuliakan Sang Khalik. Saya kira ini adalah panggilan kita yang terdalam. Yang nomor 7 sebagai tambahan, the last one, lead yourself exceptionally well. Pimpinlah diri Anda sebaik-baik mungkin. Baik secara strategik maupun secara teknikal. Secara strategik bicara tentang arah hidup Anda. Secara teknikal, Anda menjalankan hari lepas hari. Setiap bagian kehidupan Anda. Setidaknya ada 5 bagian dalam kehidupan Anda harus Anda kendalikan betul-betul. Yang pertama bicara tentang fisik. Fisik Anda harus jaga dengan baik. Apa yang Anda makan, apa yang Anda miliki, dan memandang berbagai kepemilikan juga menjadi bagian dari itu. Yang kedua adalah apa yang Anda isi dengan kepala Anda. Bicara masalah mentalitas, kognisi, pikiran Anda. Apa yang Anda bicarakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda asup ke dalam, install ke dalam pikiran. Yang ketiga bicara emosional. Apa yang Anda rasakan, dan bagaimana Anda menahan emosi Anda kalau tidak perlu diumbar. Kemudian yang keempat, bicara tentang hal yang berhubungan dengan spiritualitas. Bagaimana hubungan Anda dengan Sang Pencipta dan hubungan Anda dengan sesama, dan memandang mereka sebagai bagian di dalam karya cipta Sang Khalik. Dan yang terakhir adalah bicara masalah relasi, relationship dengan semua orang. Dan hal-hal ini menjadi hal penting untuk kita garap bersama-sama. Dan jangan lupa, kita adalah bagian di dalam alam semesta ini. Dan kita tidak berdiri sendiri. Satu-satunya cara tercepat dan jalan tol untuk meyakinkan orang lain, atasan kita, kolega kita, orang-orang yang Anda pimpin, adalah dengan cara memimpin diri Anda sebaik-baik mungkin. Dan tidak ada cara lebih ampuh dari itu. Orang ingin keteladanan. Ketika kita jadi teladan, maka orang mempercayai apa yang kita katakan. Jangan lupa, keteladanan itu adalah kunci sukses semua pemimpin dunia. Bermimpilah berdasarkan misi, visi, values, dengan motivasi yang benar, yang Anda kejar dengan kesungguhan hati penuh. Dan jangan lupa, hidup Anda yang menyenangkan dan penuh warna itu harus dinikmati. Tidak ada tempat bagi kita untuk melakukan apa yang tidak penting. Kita hanya bisa melakukan apa yang penting seturut dengan panggilan hidup kita. Seluruh aktivitas hidup kita harus dan hanya boleh diisi dengan berbagai aktivitas penting. Yang tidak penting harus kita singkirkan atau kita delegasikan. Hidup adalah anugerah. Hidup itu singkat, tak boleh kita sia-siakan. Kemudian setiap kita sudah cukup tua untuk dipanggil kembali oleh Sang Khalik. Ingat, karena waktu kematian tidak pernah ada yang tahu. Jadi, kerjakanlah peran dan tanggung jawab Anda, baik secara pribadi maupun secara profesional, secara bijak dan dengan kesungguh hati penuh dengan baik. Sebagai penutup, saya ingin memberikan satu quote dari Lao Tzu Te Tao Ching di dalam kitab ini. Beliau katakan, who are the best leaders? Siapa itu para pemimpin terbaik? When the work is done and the goal attained, the people say, we did it ourselves. Wah, keren ya. Siapa itu pemimpin-pemimpin
terbaik adalah ketika pekerjaan sudah dilakukan dan tujuan sudah dicapai. Orang-orang yang melakukan itu mengatakan bahwa we did it ourselves. Jadi ini bukan dilakukan hanya oleh pemimpinnya, dan bukan itu tujuan pemimpinnya, ini adalah tujuan kami, pekerjaan kami, dan kami lakukan bersama-sama. Sehingga mereka semua merasa ini adalah proyek mereka, ini adalah bagian dari kehidupan mereka. Ini adalah pemimpin terbaik dunia. Apakah Anda termasuk pemimpin terbaik di dunia? Dan mari kita sama-sama menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan tidak ada yang sempurna, tetapi kita bisa menjadi pemimpin eksepsional, kita bisa menjadi pemimpin excellence, kita bisa menjadi pemimpin extraordinary. Tetap bersama dengan saya dalam channel YouTube ini dengan berbagai inspirasi yang akan menolong Anda menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan mari kita sama-sama merealisasikan, kita memutuskan untuk menjadi pemimpin yang terbaik yang dapat kita berikan dalam kehidupan ini.